Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui tema yaitu doa sederhana yang mengubahkan. Kita baca di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Yabes ini namanya tidak terkenal. Bahkan ditulis di dalam Alkitab hanya 2 ayat. Jadi namanya enggak keren sebetulnya. Ya, enggak seperti Musa, ya, enggak seperti Daud atau seperti Daniel. Malahan ibunya melahirkannya dengan kesakitan sehingga dia dinamai Yabes. Yabes artinya kesakitan. Mungkin juga dia anak yang tertolak, anak yang tidak diingini, saudara. Ya, tapi bagaimana seharusnya sikap kita terhadap doa Yabes ini? Saya mengajak kita untuk melihat latar belakang dari kitab 1 Tawarikh ya, yang menceritakan tentang silsilah dan sejarah dari kerajaan Yehuda. Ya, kitab ini kemungkinan besar ditulis oleh Esra ya kepada orang-orang Yehuda yang baru kembali dari pembuangan mereka di Babel. Dan Alkitab mencatat bahwa itu terjadi di abad ke-6 sebelum Masehi. Yerusalem dihancurkan dan oleh kerajaan Babel selama 70 tahun. Banyak warga Yehuda ditawan dan hidup di tanah pembuangan. Setelah kembali dari Babel, keadaan rohani mereka sangat terpuruk. Ya, sebagai umat pilihan, mereka diliputi perasaan cemas. Apakah janji-janji Tuhan kepada nenek moyang mereka itu masih berlaku atau tetap berlaku? Di tengah keadaan seperti ini, lahirlah seorang laki-laki yang bernama Yabes. Karena nama ini diberikan oleh ibunya karena dia melahirkan dalam kesakitan. Dan ibunya merasa bahwa masa depan Yabes ini penuh dengan kesengsaraan. Namun demikian di tengah-tengah situasi yang sulit yang ada, Yabes percaya kepada Tuhan. Dia beriman bahwa Tuhan pasti akan menjaga perjanjiannya sehingga hal yang luar biasa terjadi. Berapa banyak saudara yang doanya sederhana, yang doanya singkat, ya, padat, ya, karena cuma pendek saudara ya. Singkat, padat, tapi berkatnya berlimpah-limpah. Amin saudara. Doa memang gampang, tapi seringkali sulit dilakukan. Ya, mengapa? Doa seringkali naik turun. Kadang-kadang tergantung mood. Lagi bete, susah berdoa, saudara ya. Lagi bergumul, wah, doanya sulit. Saya ingat kemarin kita ada persekutuan di Kanel, terus udah selesai persekutuan kita kesaksian. Nah, Sela bersaksi, dia bilang, "Kemarin itu yang lalu waktu kita mau berdiri Kanel," dia bilang, "itu udah ada tapi mesin kopinya belum beli. Dia tuh nggak ada duit, udah habis buat renovasi. Terus mesin kopinya itu harus dikirim besoknya. Dia nggak tahu mau ambil duit dari mana, mau pinjam di mana juga bingung." Akhirnya saya bilang berdoa, malah dia nangis. "Biar berdoa juga tapi duitnya dari mana," katanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba belum berdoa, saya suruh berdoa dia cuma nangis malah. Akhirnya tiba-tiba saudara temannya telepon, "Sel, kamu mau nggak pakai duitku dulu, duitnya?"
Saya bilang, ngapain aku pakai duit kamu? Gak apa-apa, pakai dulu. Soalnya saya mau bayar anak saya nanti bulan Juli. Sedangkan itu masih bulan Februari. Itu luar biasa jawaban Tuhan. Belum berdoa, Tuhan udah jawab. Kenapa? Tuhan itu luar biasa, sangat mengasihi. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, akhirnya saudara, Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita perlukan. Pas uang yang ditawarkan itu 50 juta persis dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Ya, tepat pada waktunya, enggak kecepatan, enggak pernah terlambat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ya bahwa doa itu memang tidak gampang, ya, seringkali sulit dilakukan, apalagi doa puasa, saudara. Godaannya banyak, tantangannya banyak yang bisa membuat kita gagal berdoa, apalagi puasa, ya. Tapi Yabes ini bertumbuh dalam pergumulan, penderitaan. Kenapa? Karena namanya kesakitan. Jadi bayangin dia dipanggil tiap hari, sakit, si sakit. Nah, itu benar-benar menyengsarakan. Dia merasa malang, hidupnya malang. Tapi saudara, dikatakan bahwa Yabes lebih ditinggikan daripada saudara-saudaranya. Wah, ini kan luar biasa ya saudara. Walaupun Yabes dikelilingi oleh keadaan yang tidak menguntungkan, ya, tapi Yabes tidak mau menyerah. Dan dia percaya bahwa janji Tuhan gak pernah gagal. Ya, dia tekun, dia fokus belajar kebenaran firman Tuhan. Dia belajar dari sejarah keselamatan, dari nenek moyangnya, ya, dari Daniel, dari Musa dan lain-lain saudara. Dan saudara, dia melihat dari kacamata rohani bagaimana hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan iman ini, mereka benar-benar mengalami pertolongan daripada Tuhan, ya. Apalagi dia melihat dari Yosua. Yosua itu cuma pembantunya Musa, ya. Tapi saudara, karena ketaatannya, karena kesetiaannya, akhirnya dia bisa jadi pemimpin, menggantikan pemimpinnya sendiri, yaitu Musa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, doa bisa mengubah dari kehidupan yang penderitaan menjadi kebaikan. Saudara, kita melihat bahwa Yosua, dia tetap tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menggerutu seperti kebanyakan umat Israel. Sehingga umat Israel dibinasakan. Tapi justru dia berhasil. Doa bisa merubah kepahitan hati, ya, kepada prospek yang luar biasa. From pain to prosperity. Ya, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saudara, Yabes melihat apapun yang dia inginkan tidak dapat dilakukan tanpa doa. Karena begini, doa itu bukan mantra, doa itu bukan agama saudara. Tapi seperti nafas kehidupan. Matius 6 ayat 7, lagi pula di dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang ke-8, jadi doa itu enggak perlu bertele-tele. Singkat, padat, jelas. Kita bisa melihat di sini bahwa dalam doa dengan kesungguhan hati yang berdoa dengan sederhana, singkat, padat, tapi mujizatnya luar biasa saudara. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, Yabes di dalam pergumulannya, dia percaya bahwa ada garansi, ya. Orang jahat aja bisa kasih yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Jadi kehidupan Yabes dalam pergumulannya, dalam penderitaannya, dia ingin mengalami terobosan. Ya, ia tidak mau hidup sesuai ya dengan keadaannya yang malang, tapi ia berdoa dengan sungguh-sungguh penuh iman mengakui kebutuhannya untuk mengalami kuasa pertolongannya, karena Allah sanggup mengubah segala sesuatu yang impossible to be possible. Nah, ada 4 hal yang kita perlu belajar dari doa Yabes, ya. Pertama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa membuat saudara akan mengalami hal-hal yang besar. Masa lalu nggak ada sangkut pautnya, ya, dengan masa depan, ya, dengan hari ini. Sebab berkat Tuhan itu Tuhan sediakan spesial, Tuhan sediakan private, ya, just for you. Ini luar biasa. Kalau saudara punya pergumulan atau masalah, saudara merasa begitu besar, begitu berat, dengan iman. Kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat-Nya, menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi saudara datang saja kepada Tuhan, ya. Ada kasih karunia, ada rahmat di sana, karena Dia Tuhan yang luar biasa, yang mengerti, yang mengenal, yang tahu setiap kebutuhan anak-anaknya. Dan saudara, kita melihat bahwa Bapa kita selalu memberikan, menyediakan berkat yang besar. Ya, yang dikatakan bahwa yang belum timbul dari hati, yang belum didengar oleh telinga, yang belum timbul di dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Bapa yang selalu memberkati dengan berlimpah-limpah. Sampai saat ini Dia menanti saudara untuk datang kepada Tuhan, supaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Ya, kedua, Tuhan perluas daerahku. Ini kita bisa melihat di sini, Yabes ini rindu supaya dia bisa membawa pengaruh di area kehidupannya, dan dia ingin jadi pemimpin seperti Yosua juga, ya. Nah, kita perlu ambil sikap, komitmen dan tanggung jawab agar Allah bisa memakai hidup kita. Asalkan memiliki sikap yang serius akan panggilan Tuhan, pasti Tuhan akan perluas hati kita untuk memandang rencana Tuhan yang indah, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu janji Tuhan buat kita, ya. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi sikap hati yang sungguh ingin dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan buat kita menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi dikatakan. Ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Saudara, kira-kira siapa yang menyertai kita sampai hari ini? Pasti, ya, kita mau supaya Tuhan, bukan ego kita, bukan
orang lain yang kita andalkan, tapi kita pasti ingin supaya Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menyertai. Yabes tahu hidup dan masa depannya tidak ditentukan oleh kesulitan-kesulitan yang ada. Termasuk juga nasib buruk seperti ramalan yang dia alami dalam kehidupannya. Dalam namanya, hidup Yabes pasti ditentukan oleh Allah yang berdaulat. Seringkali kita bermasalah, ya. Kita minta Tuhan menyertai supaya kita bisa melewati tantangan, melewati masalah. Setelah dijawab saudara, kita lepas tangan Tuhan. Ini yang membuat kita lama-kelamaan jadi sakit lagi. Jadi kita perlu minta supaya penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ya, Yabes percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang akan membawa dia di jalan kemenangan. Ya, karena Yabes tahu kalau disertai Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diurapi oleh tangan Tuhan, maka semua yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Yang keempat, lindungilah aku dari malapetaka. Yabes butuh keamanan menuju kemenangan, menuju sukses. Dia berkata, tolong pelihara aku sebab aku tidak mau menderita lagi. Ya, supaya kesakitan tidak menimpa aku. Itu yang Tuhan katakan. Minta perlindungan daripada Tuhan supaya tidak menderita. Banyak orang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, telah diberkati, sukses, lupa sama Tuhan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, apalagi kalau kita masih baru mengikut Tuhan, hati-hati saudara. Iblis punya banyak cara untuk mencari peluang dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, jadi bagaimana supaya saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa mengalami kebaikan Tuhan, bisa mengalami mujizat Tuhan, bisa mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Kita perlu bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan walaupun kita sudah mengalami mujizat saudara, wah jangan pikir iblis diam-diam aja. Iblis tinggal diam, dia akan bawa teman-temannya, dia akan panggil bosnya. Ya, untuk apa? Untuk mencari kelemahan-kelemahan kita, ya. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan supaya tidak lagi sakit, saudara, Tuhan tidak main-main, saudara. Ya, untuk apa kaya raya kalau hatinya nggak ada damai? Untuk apa segalanya tersedia kalau kita penuh ketakutan, kita penuh kekhawatiran? Kita melihat doa Yabes ini begitu spesial. Jadi jangan sepelekan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kesakitan tidak menimpa kita lagi. Doa ini sangat sederhana saudara, tapi sangat mengubahkan. Karena Tuhan memberi berkat berlimpah-limpah. Saudara, saya ada satu, kita juga bisa melihat dari contoh dari Yakub. Kalau Yabes kesakitan, Yakub tuh penipu. Tapi dia bergumul dengan Tuhan, ya, dia bergumul sampai pagi. Pokoknya kalau belum dijawab, dia nggak mau lepaskan, ya Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Malaikat memukul pangkal pahanya, tapi dia diubahkan Tuhan. Bukan lagi Yakub sebagai penipu, tetapi menjadi Yakub menjadi pangeran Allah. Luar biasa saudara. Tuhan bisa mengubah kehidupan yang sakit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang malang menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya ada kesaksian saudara. Di gereja saya waktu pelayanan di Hong Kong, setiap pagi kita ada doa. Ya, ada doa pengerja dan juga jemaat yang udah bisa libur. Saudara, kita ada doa pagi. Setiap doa pagi kita doa pembukaan dulu, lalu kita mulai baca Alkitab, bukan janji-janji Tuhan. Di Efesus 1 ayat 16 boleh ditampilkan. Efesus 1 ayat 17 sampai 22.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan-pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita perkatakan firman Tuhan ini melalui doa. Kita ubah ya kata-kata menjadi nama kita. Kita rubah menjadi nama kita. Supaya apa? Supaya kita dibukakan pengertian, dibukakan pewahyuan, dibukakan hikmat daripada Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu setiap hari Minggu pagi kita berdoa firman Tuhan, dan saya juga berdoa untuk doa Paulus di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 22, nanti kita baca di rumah ya. Tentang kemuliaan Tuhan juga, pengertian tentang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Supaya pikiran kita benar-benar terfokus kepada Tuhan. Dan dua ayat ini kita perkatakan, kita juga khotbahkan, kita kasih pengertian. Dan doa yang terakhir ini doa Yabes. Ya, kiranya ya kita ganti nama kita masing-masing. Kiranya Engkau memberkati, Tuhan memberkati aku, ya kita ganti dengan nama kita. Itu setiap minggu. Dan selesai kebaktian saudara, kita nyanyi doa Yabes. Jadi setiap akhir kebaktian, doa penutup kita adalah doa Yabes.